Bingung, kami harus kemana, kami harus mencari keadilan. Sedangkan adik saya itu polisi, Kapolsek 31 tahun. Dia mengabdi sebagai polisi. Adikku itu tidak neko-neko. Anda tahu sendiri sudah viral, adik saya miskin. Dia tidak punya rumah yang mewah. Kenapa adik saya setelah meninggal kubur di bulan suci Ramadan? Perintah atasan supaya membuburkan sabung ayam adik saya gugur. Setelah gugur difitnah dengan bermacam-macam. Fitnah itu fitnah, bukan nyata. Tolong Pak, tolong. Saya menuntut keadilan adik saya. Saya minta diadili. Seadil-adilnya karena nyawa adik saya sudah tiada. Tolong. Ya, cukup. Jadi ibu datang sesudah 9 hari ya? Ya. Hari H itu sudah datang, Pak. Kenapa? Hari pertama udah datang, malamnya Enggak, udah. maksudnya sesudah 9 hari kok belum ada tersangka begitu kan? Betul, Pak. Padahal sudah ngaku yang menembak. Iya. Terus gimana dari anaknya, putrinya Pak Kapolsek mau ngomong apa, silakan? 1 tahun saya nggak ketemu bapak saya. Karena beliau kan dinas di negara Batin yang memang daerahnya lumayan terpencil. 1 tahun saya nggak bertemu bapak saya pulang bapak saya sudah kaku di ruang otopsi. Saya anak satu-satunya. 1 tahun saya mau pulang, bapak saya udah nggak ada. Ibu tahu kejadian penembakan apa yang ibu dengar? Apa katanya turun dari mobil ditembak, gimana? Yang kamu dengar apa? Kebetulan bapak saya kan diperintah, Pak, dari Polres, pihak Polres untuk membubarkan sabung ayam tersebut. Bapak saya menggunakan mobil pribadi bersama dengan anggota Polsek dan dengan anggota Polres itu datang untuk menggerebek sabung ayam tersebut. Bapak saya memang di paling depan, Pak. Saat bapak saya keluar, bapak saya langsung ditembak. Langsung ditembak begitu turun dari mobil? Ya, saya dengar seperti itu, Pak. Begitu ya? Saya mau keadilan yang seadil-adilnya untuk ayah saya. Ayah saya sudah meninggal masih difitnah, Pak. Fitnah soal apa? Soal setoran, apapun itu. Saya tidak peduli hal itu, Pak. Saya cuma mau keadilan buat ayah Oke. saya, Pak. Jadi ini untuk diketahui bahwa Hotman 911 tidak akan mencampuri apakah ada setoran sebelumnya atau permainan uang di judi ayam tersebut. Kami tidak akan masuk ke ranah sana. Nggak usah ada pihak-pihak yang ketakutan. Kami hanya memperjuangkan agar hukum diberlakukan, agar tersangka segera ditetapkan. Ya, mengenai tuduhan ada setoran, ada ini, kami tidak akan mencampuri. Kira-kira begitu. Oke, yang kedua dari ibu dari Galib ya, gimana? Silakan ibu. Bribtu ya. Bribtu nomor Galib Surya Ganta. Kuatin bu. Waktu hari Senin itu jam 5:30 saya tuh dapat kabar anak saya ditembak. Ya. Tapi saya berharap Anak tunggal ya bu ya. anak pergi satu-satunya. Ini kakaknya. Oke, jadi ada kakaknya. Ya. Saya berharap anak saya yang tembak itu bukan bagian kita, mungkin kaki atau tangannya kan. Jadi saya berdoa habis buka itu saya langsung sholat maghrib gitu ya. Baru minum air putih saya langsung sholat maghrib. Terus nggak lama itu saya kan kaget kan kabar anak kalau saya anak saya itu ditembak kan. Tapi belum tahu. Dikasih kabar katanya anak saya itu kritis mau dibawa ke rumah sakit kan. Habis saya sholat maghrib itu dikasih kabar kalau anak saya sudah meninggal. Saya terpukul sekali kalau bapaknya baru 1 bulan meninggal. Hari dan tanggalnya sama. Anakku menyusul. Dia anakku laki satu-satunya. Harapan saya untuk mengganti bapaknya. Tapi dia meninggal lagi seperti itu.
Ibu katanya apa benar anak ibu yang paling banyak ditembak? Pelurunya paling banyak? Saya nggak tahu Pak, cuma dapat kabarnya anak saya ditembak langsung meninggal gitu Pak. Begitu, yang pelurunya banyak yang mana? Ya? Hah? Gimana kan? Juga baru tahu info itu Pak, karena dari forensik bilang kalau ada tembakan di atas bibir kanan menembus kerongkongan dan pelurunya bersarang di tempurung belakang kepala adik saya. Begitu. Jadi mungkin tembakan banyak tapi yang kena di bagian itu mungkin yang kena satu gitu Pak. Gitu. Yang mematikan. Iya. Dan 2 dari pelaku itu dalam 2 jam sudah mengaku, begitu ya? Iya betul. Iya Pak. Satu lagi malamnya dijemput. Itu 9 hari lalu ya? Iya. 9 hari lalu sudah langsung mengaku, tapi sampai jam sekarang belum ditetapkan tersangka. Ya, dan ibu tujuannya datang ke Jakarta dan juga kirim video ke kita adalah untuk menghimbau agar hukum ditegakkan, agar 2 oknum TNI yang sudah mengaku itu ditetapkan sebagai tersangka. Hanya itu kan? Betul Pak. Jadi, Keadilan untuk anak kenapa? saya Pak. Kita tidak mau mencampuri soal adanya permainan uang di judi ayam sebelumnya, ya. Dan sangat disesalkan 2 dari istri almarhum, ya, istri Kapolsek dan istrinya siapa? Pak Petrus sudah mau berangkat ke Jakarta, ikut di sini tapi dicegah di jalan oleh oknum kepolisian, nggak boleh datang ke sini, bahkan rumahnya dijaga. Kami tidak mengerti untuk apa, ya. Sekali lagi kami menghimbau kepada Bapak Pangdam 2 Sriwijaya dan juga Denpom Korem Lampung agar segera ditetapkan tersangka. Memang saya tadi pagi sudah dapat bisikan dari seorang petinggi TNI Angkatan Darat, saya nggak bisa bilang nama, katanya siang ini akan dibereskan. Pengertian dibereskan itu saya nggak tahu apakah masuknya akan resmi diumumkan tersangka dari Angkatan Darat. Sepertinya mengarah ke sana karena setelah 3 video dari keluarga ini posting seperti biasa, kalau sudah posting di Instagramnya Hotman Paris akan menimbulkan kehebohan. Sudah terjadi di sana saling tuding menuding di Lampung, seolah-olah kamu yang ini, dan akhirnya sudah menjadi sangat intens dibicarakan setelah posting di Instagramnya Hotman Paris, ya. Dan mudah-mudahan hari ini memang benar ditetapkan 2 tersangka tersebut, dan kami dari Hotman 911 kita juga punya tim di seluruh Indonesia termasuk di Lampung. Ini dari Lampung akan mengawal kasus ini dari mulai penyidikan sampai ke tahap putusan pengadilan, seperti yang pernah kita lakukan yang TNI dari Aceh akhirnya dihukum seumur hidup, ya. Jadi kami sudah, mana surat kuasanya? Sudah ditunjuk nih surat kuasa oleh keluarga Kapolsek dan Pak Galib, dan nanti akan menyusul surat kuasa dari yang satu lagi, ya, yang tidak bisa hadir, ya. Kira-kira demikianlah tujuan dari pertemuan kali ini. Sekali lagi sangat menghimbau kepada Pangdam 2 Sriwijaya agar benar-benar hari ini ditetapkan tersangka karena sudah 9 hari ya. 9 hari sudah berlalu, 2 jam setelah kejadian satu sudah ditangkap ya. Menyerahkan diri. 2 jam setelah penembakan sudah menyerahkan diri. Kemudian malamnya satu lagi, tapi kenapa 9 hari sampai hari ini, sampai jam 10 tanggal hari ini sudah 9 hari belum ditetapkan tersangka. Itu kira-kira tangisnya keluarga ini, makanya sampai datang ke Jakarta. Itu
lingkaran satu istana pun semua buka Instagram saya. Dan itu semua saya kirim. Semua saya kirim. Bahkan ke semua petinggi negara ini sudah saya kirim itu. Yang saya kirim itu adalah tangisnya keluarga 3 almarhum ini agar ditetapkan tersangka. Jadi itu udah nyampe. Mudah-mudahan Pak Prabowo juga sudah lihat itu video kan. Pak Prabowo kan klien saya 25 tahun. Dan orang di lingkarannya semua mengawal itu pertama kali adalah membuat seperti agar apa? No viral, no justice, dan lebih viral itu di kalangan yang berwenang gitu loh. Dan nanti juga tim kita di Lampung akan mengawal kasus ini agar benar-benar ditetapkan hukuman maksimum. Itu. Silakan. Dari mana, Mas? Ya. Yang pertama mungkin boleh diceritakan sekali lagi Bang terkait dengan masing-masing keluarga korban itu merasa bagaimana setelah sudah ada usaha yang dilakukan untuk bolak-balik itu kan bertanya kapan kasus ini akan maju gitu. Kenapa sampai sekarang namanya belum ada. Lalu yang kedua terkait dengan perkara sebenarnya kalau dari kita lihat sebenarnya ada rentang waktu maksimal nggak sih sebenarnya untuk menyatakan tersangka gitu Bang. Abang mohon maaf kadang-kadang sekali nama-nama dari keluarga korban itu boleh disebut sebelum berbicara. Oke, sibukan dulu namanya. Oke, Ibu Suryalina, ibu kandung dari M. Galip Surya. Ibu kandung dari almarhum Galip Anggota Polsek. Ya, Ibu Suryalina. Suryalina. Oke. Sesudah kejadian apa usaha-usaha yang dilakukan oleh keluarga, ditanya nggak kenapa belum ada tersangka gitu loh. Gimana Ya, Bu? Pak, saya juga nunggu kabarnya di mana keadaan saya itu pelakunya kok belum ada kabar juga. Udah 9 hari ini kan belum ada kabar gitu kan. Jadi kami sangat mengharap sekali pelaku itu yang dapat. Ibu nanya ke siapa waktu itu? Apakah keluarga nanya ke kepolisian atau ke TNI atau gimana? Ke mama, ke keluarga aja Kak. Ke keluarga hanya bersifat menunggu, berakyat biasa, nggak bisa apa-apa begitu ya? Iya Pak. Oke. Kemudian kalau dari Kapolsek, Kapolsek siapa namanya? AKP Lucianto. AKP Anumerta Lucianto S1. Sianto SH. Oke. Selama 9 hari masa penungguan, apa yang dilakukan oleh keluarga? Apakah menanyakan kenapa belum ada tersangka? Nama kamu siapa? Nama saya Sabila Ina Sulistia. Putri kandung dari Kapolsek. Ya, itu gimana? Apa yang dilakukan oleh keluarga? Yang kami lakukan itu mencari tahu ya dengan segala keterbatasan yang kami punya, dan kami yang pasti menunggu kabar dari media sosial, dari semuanya, karena memang yang kami tahu peradilan militer kan tertutup ya. Jadi kami sangat mohon sekali untuk kalau bisa secara transparansi dan terbuka dan disaksikan di TV dan media nasional agar kita semua bisa melihat bagaimana perkembangan kasus ini, bagaimana para tersangka tersebut, bagaimana peradilan yang dilakukan, dan bagaimana sidang yang dilakukan di dalam sana. Waktu belum ditetapkan tersangka, apa yang dilakukan oleh keluarga sampai 9 hari belum ada? Itu apa? Apakah nanya ke instansi terkait atau gimana? Kami mencari bukti Pak, bukan mencari tahu lewat media sosial, lewat media dengan segala keterbatasan Pak, karena kan mau bertanya ke siapa Pak, kami nggak Ya, tahu. jadi mereka itu hanya bisa pasrah menunggu berita-berita di media, ya. Ya, sebagai rakyat bisa. Kira-kira itu pertanyaannya. Kemudian mengenai pertanyaan kedua, kapan seseorang bisa ditetapkan tersangka? Tentu begitu sudah dipenuhi minimum 2 alat bukti, harus langsung jadi tersangka. Apalagi si pelaku sudah mengaku. Dan kedua juga banyak saksi. Itu yang dipertanyakan oleh semua pihak dan keluarga ini. Kenapa tidak langsung tersangka? Kenapa sampai hari ini nih udah setengah 11, tanggal berapa ini? Udah 9 hari penuh belum ada tersangka. Katanya sih bakal siang ini. Itu kira-kira Pak. Ya, itu jawabannya. Jadi ada keanehan kenapa nunggu 9 hari menetapkan tersangka untuk pelaku yang sudah mengaku
korbannya ada dan sudah sangat viral. Ya, kenapa nunggu 9 hari? Ada apa? Itu yang kita tidak mengerti. Kalau mengenai soal adanya isu soal uang, permainan uang sebelum kejadian tersebut, kami tidak mau ikut campur. Ya, tapi sekarang ini terjadi tuding menuding, kami tidak mau turut campur. Silakan wartawan nanya ke aparat setempat. Udah terjawab Kompas? Mantap kan? Oke. Yang lain? Ada lagi yang lain? Sudah? Sudah ya? Sudah cukup. Udah, lu senyum aja lu. Oke, jadi ini nggak ada doorstop sama keluarga ya? Masih ada nggak? Nggak kan? Ya, jadi langsung kita mau kembali lagi. Selesai juga acara ini dan mari kita menunggu apakah benar hari ini jam 11 ya? Jam 11 ya? Apakah benar hari ini jam 11 dua tersangka dari TNI akan diumumkan dan berita tentang kasus ini akan Anda selalu bisa ikutin di IG yang jago viral Hotman Paris Official ya, yang selalu bikin Hotman Effect ya. Lu ngantuk dari tadi apa lu sekarang? Jadi pertanyaannya, Galib katanya ada beberapa peluru yang bersarang. Ibu bisa jelaskan? Atau kakaknya yang terakhir? Kakak coba. Nama saya Fitri, saya kakak kandung dari Galib. Kebetulan pada hari Selasa tanggal 18 Maret itu sehari setelah kejadian itu saya yang menunggu adik saya di Rumah Sakit Bayangkara di ruangan forensik sampai selesai otopsi. Dari hasil otopsi itu hanya satu peluru yang mematikan. Mungkin ada beberapa tembakan, tapi hasil akhirnya adalah satu peluru yang mengenai di atas bibir kanan adik saya, menembus ke tenggorokan dan bersarang di tempurung belakang kepala gitu. Itu hanya itu gitu. Jadi begitu masuk ke ruang otopsi, saya diizinkan masuk gitu. Saya lihat adik saya udah kaku di atas meja gitu ya. Di meja itu udah kaku. Saya ingat ayah saya sebulan yang lalu juga kaku di rumah, baru meninggal di tanggal yang sama. Jadi bapaknya almarhum juga baru meninggal ya 1 bulan lalu. Ya, jadi 2 meninggal dalam satu keluarga nih ya. Padahal adik saya itu andalan keluarga, harapan keluarga besar kami. Saya hancur banget lihat adik saya kaku di atas meja otopsi itu. Tapi ya mau gimana lagi, ini memang kejadiannya seperti ini. Cuman yang saya miris, sudah 9 hari loh adik saya terbaring di makam. Kami keluarga belum tahu siapa pembunuhnya. Bahkan kami hanya melihat potongan dari video amatir, bukan dari video resmi loh. Video amatir dari warga sekitar, ini orangnya gitu. Dan itu kan nggak resmi gitu loh Kak gitu. Jadi kami ini keluarga bertanya-tanya, ini adik kami udah 3 hari udah lewat, 7 hari udah lewat, bahkan sampai udah 9 hari kita nggak tahu siapa yang bunuh adik saya, siapa yang bunuh anak dari ibu saya, kita nggak tahu gitu. Kami bingung, kami mau nanya ke siapa. Saya bingung, apa saya mau datang ke Denpom sih, saya nggak tahu gitu. Ya. Jadi ya kami hanya menunggu gitu. Makanya kami datang ke Jakarta untuk meminta tolong kepada Bapak Hotman Paris dan tim agar bisa membantu kami untuk mencari keadilan gitu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan menarik. Tadi waktu kita ketemu, putrinya Kapolsek mengatakan, benar nggak begitu turun dari mobil langsung ditembak? Benar nggak begitu? Yang Anda dengar? Kalau yang saya dengar, Bapak itu parkir dulu mobilnya kurang lebih beberapa meter dari tempat kejadian. Itu Bapak jalan bersama anggota yang berada di satu mobil dengan Bapak. Itu kebetulan Bapak di paling depan. Yang saya dengar itu Bapak langsung ditembak. Dan itu Bapak langsung lumpuh. Langsung tembakan langsung jatuh gitu ya? Iya, karena Bapak ditembak di dada kanan. Dari hasil otopsi, itu pelurunya yang di dada kanan itu, proyektilnya itu ditemukan di rongga dada kiri. Lalu anggota Bapak itu yang saya dengar, yang Pak Petrus itu setelah melihat Bapak saya sudah ditembak terjatuh, itu dia memohon kepada yang nembak sudah gitu. Dan Pak Petrus ditembak dari jarak. Jadi orang yang memohon agar
jangan ditembak, malah ditembak lagi. Iya, di matanya, Pak. Dari Itu siapa medisnya. tuh? Pak Petrus, Pak. Petrus di matanya ditembak. Iya, Pak. Kenapa? Ya soal apakah ada perencanaan atau tidak, kita tidak tahu. Itulah yang mau kita kawal nanti, ya. Karena kalau memang begitu turun langsung ditembak, berarti sudah tahu datang, ya kan? Ya, kalau sudah begitu turun ditembak, ya, diduga besar sudah ada persiapan, sudah dibahas. Bakal ada yang datang loh, langsung hajar ya, mungkin begitu, logikanya begitu, ya. Ada lagi? Oke, silakan. Yang ngantuk. Kenapa? Pengumuman tersangka hari ini, apa yang kita lakukan? Kalau tidak ada pengumuman tersangka hari ini dari TNI, apa yang kita lakukan secara prosedur hukum tidak ada. Yang kita lakukan adalah memposting tangisan keluarga ini di Instagram Hotman Paris dan saya akan kirim ke Pak Prabowo sama ajudannya semuanya. Ya, itu kira-kira. Hanya itu yang bisa dilakukan. Makanya di Indonesia ini sampai hari ini no viral no justice, itu yang senjata ampuh bagi rakyat kecil, ya. Dan itu yang terjadi. 2 hari lalu saya posting langsung heboh di mana-mana. Sebelumnya kan sudah banyak protes juga, tapi sepertinya dicuekin gitu loh. Tapi setelah postingan saya ini didengar semua ring 1 sampai jenderal-jenderal di atas. Bahkan tadi pagi saya di WA salah satu Jenderal TNI mengatakan sudah kita bereskan siang ini. Nah, itu kata-kata itu saya akan nanya lagi. Maksudnya apa? Sepertinya akan diumumkan tersangka hari ini. Kira-kira begitu. Sampai saya dihubungi, sudah akan kita bereskan siang ini katanya. Kira-kira begitu. Ya, kita kembali lagi ke dalam ya. Makasih banyak semuanya. Mohon bantuan kalian untuk mengawal kasus ini. Terima kasih. Yuk. Foto dulu, Pak. Oke, kita berdiri. Yuk. Berdiri, Bu. Ya. Mana orang saya dipoto dong?